terima kasih ya. Tetap semangat mengikuti pelajaran. Nah, terima kasih ya. Nah, untuk kali ini ya, Ibu akan menyampaikan materi ya, yaitu tentang ya pengolahan makanan dari singkong. Nah, pengolahan makanan dari singkong ini merupakan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi dari pengolahan makanan dari singkong ini, kita tepuk firman dulu ya. Nah, kita tepuk firman. Nah, ayo silakan untuk Nailin maju ke depan ya, untuk pimpin teman-temannya ya, untuk membantu teman-temannya. Nah, silakan berdiri. Kita tepuk firman ya, berdiri. Tepuk firman. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa, yes. Tepuk tangan dulu. Ya, ya. Nah, untuk hari ini ya, tema kita yaitu tentang kearifan lokal ya. Perhatikan ya. Nah, apa yang sudah Ibu tayangkan di depan menggunakan slide ini ya. Nah, tema kita adalah tentang kearifan lokal. Kemudian ya, topik kita pada hari ini anak-anak yaitu pengolahan makanan dari singkong. Nah, dari sana sebelum kita masuk ke materi, di sana ada beberapa pertanyaan pemantik di sana ya. Nah, apa saja makanan jadi yang bisa dibuat dari singkong? Nah, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa singkong bisa diolah menjadi berbagai makanan? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memastikan bahwa makanan yang terbuat dari singkong tetap sehat, aman, dan bisa dikonsumsi. Nah, anak-anak perhatikan pertanyaan nomor 1 ya. Apa saja makanan jadi yang bisa dibuat dari singkong? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Agung. Jawabannya keripik singkong, tepung tapioka, kue singkong, kolak singkong, dan singkong rebus. Pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Anak-anak masih semangat belajar? Ya, pintar sekali ya. Nah, tadi teman kalian sudah menjawab ya, apa saja makanan jadi yang bisa dibuat dari singkong ya. Di sana tadi ada keripik. Kemudian apa lagi? Ada apa? Ya, masih ingat? Ada tepung tapioka. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada kue singkong. Kemudian ada rebus singkong. Nah, itu adalah contoh makanan jadi yang bisa dibuat dari singkong itu sendiri. Nah, misalnya seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, hari ini atau pertemuan kita berikutnya, kita akan mempraktekkan makanan jadi yang terbuat dari singkong itu. Kita pilih salah satunya ya, yaitu kita membuat keripik. Paham? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa singkong bisa diolah menjadi makanan yang enak? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Angelin. Singkong bisa diolah menjadi berbagai makanan enak karena rasanya yang netral dan teksturnya yang mudah teradaptasi dengan berbagai bumbu dan cara memasak. Nah, pintar sekali. Beri tangan dulu untuk Angelin. Ya. Nah, perhatikan ya, mengapa singkong bisa diolah menjadi makanan yang enak? Nah, tadi yang dikatakan di sana ya, bahwa singkong itu bisa diolah menjadi berbagai makanan yang enak. Nah, karena ya rasanya ya netral. Kemudian ya dikatakan di sana juga ya teksturnya ya mudah beradaptasi dengan berbagai bumbu dan cara memasaknya ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ya makanan yang terbuat
nutrisi ya. Di sini contohnya misalnya ya, untuk memastikan makanan dari singkong tetap sehat ya. Nah, pastikan untuk memasakkannya itu harus matang ya. Kemudian menggunakan bahan tambahan yang sifatnya alami ya. Kemudian serta memilih singkong yang berkualitas baik. Nah, yang berkualitas baik di sini maksudnya singkongnya itu tidak busuk, ya tidak? Iya, pintar sekali ya. Beri aplaus untuk Nadifa. Ya. Nah, terima kasih ya. Nah, sekarang yang kita akan memasuki ke materi kita pada hari ini ya. Nah, di sini ya dikatakan ya bahwa ya di situ ya makanan yang terbuat atau pengolahan makanan dari singkong itu merupakan kearifan lokal. Nah, selanjutnya ya di sini ada konsep kearifan lokal yang perlu dipahami ya. Di sana itu ada definisi dan ruang lingkup. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai budaya. Yang ketiga ada praktik berkelanjutan. Nah, di sana dikatakan ya definisi dan ruang lingkup itu ya merupakan kearifan lokal adalah di sana pengetahuan, ada nilai dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas ya berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ini mencakup misalnya ya ada tradisi, ada norma, ada seni, kemudian dan pengetahuan tentang pengolahan sumber daya. Kemudian yang selanjutnya ya ada nilai-nilai apa aja sana? Ada nilai-nilai budaya. Nah, kearifan lokal itu mencerminkan nilai-nilai budaya yang khas ya. Nah, seperti gotong royong, kemudian ada penghormatan terhadap alam, kemudian keterkaitan pada tradisi, kemudian memahami nilai-nilai penting untuk menjaga identitas komunitas. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu anak-anak, yang dimaksud dengan contoh dari gotong royong itu apa saja? Ayo. Apa? Saling membantu. Pintar, membantu warga yang sedang kesusahan. Apa lagi? Contoh dari gotong royong, ayo. Membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah dengan bersama-sama. Pintar sekali. Apa lagi? Apa? Kerja bakti. Pintar sekali. Ada lagi berkat lain? Bergotong royong sama-sama. Anak-anak coba perhatikan. Nah, singkong atau
Nah, itu tanahnya sangat subur. Singkong ini tanpa kita pupuk ya, dia akan tumbuh subur. Bisa dipahami? Ya. Singkong juga mengandung beberapa nutrisi meskipun tidak sekompleks sayuran lainnya. Namun penting untuk diolah dengan benar karena daun dan getahnya mengandung senyawa beracun yang dapat berbahaya jika dia tidak dimasak. Nah, jika singkong itu tidak dimasak, maka dikatakan di sana ya getah dan daunnya itu mengandung senyawa yang beracun kalau dia tidak dimasak. Tetapi kalau singkong ini kita masak, nah dia bisa kita makan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, sekarang ya anak-anak, di sini kita akan pengenalan alat dan bahan dalam pembuatan keripik singkong. Nah, mungkin salah satu di antara kalian di sini ada yang sudah pernah dengar atau pernah mempraktekkan di rumah. Nah, cara membuat keripik dari singkong. Nah, misalnya pengenalan alat dan bahan dalam pembuatan keripik singkong itu apa saja? Alat yang digunakan? Kompor. Kita sekali apa lagi? Apa? Gas. Apa lagi? Nah, ya. Apa lagi? Pisau. Kita sekali apa lagi? Singkongnya sendiri, betul. Apa lagi? Minyak goreng. Kita sekali. Apa lagi? Wajan. Pintar. Tangan dulu. Nah, pintarlah. Berarti di sini ya, walaupun ibu belum menjelaskan pengenalan alat dan bahan ya dalam pembuatan keripik singkong itu, ternyata anak-anak sudah tahu ya alat dan bahan yang perlu digunakan dalam membuat keripik singkong. Tadi kalian sudah menjawab, ada singkongnya, kemudian ada wajan, ada pemotong singkongnya, ada kompor, ada apa lagi tadi? Ada minyak goreng, ada apa lagi? Wajannya, apa lagi? Nah, itu ya, berarti kalian sudah tahu. Sekarang ibu ini ya, ibu akan tampilkan. Nah, di sana silakan diperhatikan. Nah, coba di sana perhatikan. Nah, sekarang alat yang digunakan ya untuk membuat keripik singkong itu yang pertama ada kompor. Yang kedua ada kuali. Kemudian yang ketiga ini ada serokan itu ya. Nah, serokan itu yang berfungsi untuk mengeringkan minyak goreng itu sendiri ya, agar pada keripik itu nanti dia tidak terdapat minyak yang terlalu banyak. Bisa dipahami? Kemudian ada wajannya beserta sendoknya. Kemudian kalau kita membuat ya keripik singkong itu misalnya pedas atau manis dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan ini ya ulekan dan cobek. Nah, bahannya itu ada bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Kemudian ada pisau. Nah, kemudian ini untuk memotong ininya ya keripiknya juga ada yang disebut dengan mandolin. Kemudian selanjutnya ada apa? Ada telanan. Sudah pernah semua melihat bahan yang ditampilkan? Pintar sekali anak-anak. Nah, sekarang bahan yang digunakan ya untuk membuat keripik singkong itu sendiri. Yang pertama ada singkongnya seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua ada apa? Bawang putih dan bawang merah. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada garam. Kemudian yang keempat ada minyak gorengnya. Kemudian yang kelima penyedap rasa. Kemudian ada plastik. Kemudian nah, jadi sekarang ya anak-anak, tadi ibu sudah menampilkan di sana ya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat keripik singkong itu sendiri. Nah, keripik singkong ini yang kita buat nanti ya. Nah, setelah dia selesai, sudah jadi ya. Nah, sampai kita buat dia dalam bentuk kemasan. Contohnya nanti ya, kita akan mempraktekkan itu pada pertemuan kita yang berikutnya. Nah, itu ya. Nah, perhatikan ya. Tadi kita sudah mengenal alat dan bahan. Sekarang anak-anak perhatikan ya cara kita membuat keripik singkong. Perhatikan anak-anak cara membuat keripik singkongnya.
pisau. Kemudian yang ketiga, singkong kita apa dulu? Kita goreng. Kita rendam dulu ya. Nah, setelah singkong itu kita potong, kita iris tipis-tipis, lalu kita rendam irisan singkong dalam air garam ya. Nah, selama sekitar 15 sampai 30 menit untuk mengurangi getah dari singkong tersebut. Nah, kemudian yang keempat, tiriskan. Nah, di situ tiriskan dan keringkan irisan singkong dengan kain yang bersih ya. Itu cara yang keempat. Nah, yang kelima itu apa? Panaskan minyak dalam wajan. Irisan singkong hingga kecoklatan dan bersih. Nah, itu ya. Yang kelima itu kita goreng ya. Singkongnya kita panaskan dulu minyaknya dalam wajan ya. Lalu goreng irisan singkong tersebut hingga berwarna kecoklatan. Kemudian yang keenam, tiriskan dan bumbui. Nah, tiriskan dan bumbui ya. Yang bagian keenam ini anak-anak. Nah, karena kita sekarang pada pertemuan yang berikutnya ya, kita itu membuat keripik singkong yang biasa aja ya. Nah, setelah kita tiriskan dan kita bumbui, kita tiriskan keripik di atas kertas minyak dan taburi garam sesuai selera yang kita inginkan. Kemudian yang ketujuh, nah apa? Yang ketujuh apa? Nah, sajikan biar dingin sebelum disimpan atau disajikan. Nah, itu ya. Nah, itu anak-anak silakan diperhatikan. Nah, sana dia ya, keripik singkong sudah ada gambarnya yang sudah jadi ya. Nah, itu keripiknya sudah ditiriskan, dia taruh di mangkok ya. Kemudian dia dibuat dalam bentuk kemasan. Tuh ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Nah, sekali lagi Ibu ingatkan ya, untuk pertemuan berikutnya. Nah, tadi kita Ibu sekarang suruh kalian ya, untuk minggu depan silakan kalian bawa alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat dari keripik singkong tersebut. Masih ingat apa alat dan bahannya tadi? Masih. Ya. Anak-anak, nah sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan dari materi tentang kuliner kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Singkong atau yang sering disebut juga ketela pohon adalah tanaman umbi-umbian yang banyak dibudidayakan di daerah tropis. Sudah ya, kalian materi ya. Tadi dikatakan bukan Dipa ya, maaf Dipa tadi menjawab ya. Nah, bahwa singkong merupakan ya, nah ketela pohon, nah merupakan tanaman umbi-umbian yang banyak dibudidayakan di daerah tropis. Nah, kemudian ada lagi bisa menambahkan? Anak dan bahannya sebutkan. Ya. Ya. Ada minyak, terus wajan, kuali, ulekan, dan pisau dan mendoli. Ya, pintar sekali ya. Nah, tadi, ada yang sudah bisa bantu Ibu menyimpulkan ya. Di sana singkong atau yang sering disebut ketela pohon itu ya adalah tanaman umbi-umbian yang banyak dibudidayakan di daerah tropis. Pintar sekali ya. Kemudian ya, tadi juga ada yang menyebutkan ya bahwa bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat keripik singkong itu tadi ada yang menyebutkan ada singkong, ada pisau, ada kuali, ada wajan, ada kompor, ada ulekan, kemudian ada serokan, kemudian ada celana dan lain sebagainya ya. Artinya kalian sudah memahami apa itu alat dan bahan yang digunakan
dalam proses pembuatan keripik singkong. Nah, untuk itu ya Ibu ingatkan sekali lagi ya. Nah, minggu depan silakan kalian membawakan alat dan bahan yang kita gunakan ya. Bisa dipahami? Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Masih semangat mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Ya, untuk hari ini ya, seperti yang Ibu janjikan minggu yang lalu ya, bahwa untuk pertemuan kedua kita P5 hari ini, nah kita akan mempraktekkan cara membuat keripik dari apa anak-anak? Dari singkong. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya dulu ya. Nah, kesiapan dari alat dan bahan yang sudah Ibu suruh kalian minggu lalu untuk membawa untuk kita praktek hari ini sudah disiapkan belum? Sudah. Ya, kita sekali ya. Nah, untuk itu ya. Nah, sekarang ya kita akan mempraktekkan cara membuat keripik dari singkong itu sendiri. Tadi kalian sudah membawa alat dan bahannya ya, yang ada di depan ini. Nah, perhatikan anak ya. Nah, sekarang ya kita sebelum mempraktekkan ya membuat keripik dari singkong itu, kalian sudah membawa ya alat dan bahan yang sudah Ibu suruh kalian minggu lalu ya untuk membawa hari ini. Nah, untuk itu sekarang anak-anak mari kita bersama-sama ya mempraktekkan dari pembuatan singkong itu sendiri menjadi keripik ya. Ayo kita kerjakan sekarang. Nah, silakan. Ayo dikerjakan. Nah, ini dibuka dulu ya. Singkongnya kita buka dulu. Nanti kita bersihkanlah dulu singkongnya. Anak-anak ya itu silakan kalian perhatikan ya, ubi singkong ini kita buka terlebih dahulu ya. Kita potong dulu singkongnya, baru kalian buka ya. Nah, ini nanti silakan kalian kita buka dulu ya kulitnya. Ini cara membukanya ya, membuka singkongnya. Setelah kita selesai, hati-hati ya. Setelah selesai dibuka singkongnya, baru kita cuci. Setelah ini baru kalian cuci di wadah yang bersih. Ibu yang kumpulkan sampahnya. Paham? Ini cara membuka singkong. Ini ya, ini adalah pemotongnya. Sekarang kita mempraktekkan memotong singkongnya biar dia menjadi sebuah keripik ya. Jadi sebelum dia dimasak, keripiknya rendam dulu ya dalam air 15 menit sampai 30 menit ya kurang lebih.
sudah ya. Sekarang kita redam dulu. Nah, kita diamkan dulu dia ya. Kurang lebih ya 15 sampai 30 menit. Nah, kita diamkan dulu dia. Nah, sekarang anak-anak silakan nanti ya itu untuk kita persiapan alat dan bahan yang lainnya, kompornya, misalnya ya. Kita diamkan ya sekarang. Matikan dulu tuh. Hidupkan kompornya. Pelan-pelan ya. Anak-anak perhatikan ya. Sekarang cara kita memasak keripik singkongnya ya. Nah, perhatikan. Nah, sekarang kita buat ya. Nah, ini. Sampai ininya keluar. Kalau misalnya Pak singkongnya masih ada air takut. Nanti biar aja tunggu dia kering baru kalian aduk lagi ya. Jadi, Itu tambahin Oreo yang gabung-gabung gitu. Udah santan yang gabung-gabungnya. Nah, ini bulat-bulat kayak dalam itu sekali yang buat tuh kemarin dulu tuh pas renang. Terus kita buat vendor. coba perhatikan di sini ya, ya. Perhatikan ya. Sekarang keripiknya sudah kita masak ya. Tinggal tunggu keripiknya masak. Nah, coba kalian perhatikan. Tadi bumbu. Itu nambah ke suami. Nah, sekarang matikan. Sekarang buat di sini. Sudah selesai, sudah jadi ya. Nah, silakan ini perhatikan ya. Nah, keripiknya sudah jadi. Nah, keripik itu ya bisa kita nanti bernilai ekonomi ya. Bisa kalian jual ya, boleh. Kalau mau bisa untuk konsumsi kita sendiri juga boleh ya. Nah, jadi pada intinya sebelum keripik itu kita jual biasanya ya. Nah, kita makan terlebih dahulu ya. Nah, kalau memang kita tidak ada niat kita ya untuk menjadi wirausaha atau supaya keripik yang kalian buat itu bisa bernilai ekonomi, jadi bisa kalian jual ya. Nah, sekarang karena keripiknya sudah masak, silakan kalian masukkan dalam bentuk kemasan ya. Nah, sekarang ibu bagikan di sini ada 4 ya. Silakan kalian cara memasukkannya keripik tersebut dalam bentuk kemasan ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, sekarang buka dulu ininya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan dan penuh hati-hati. Nah, buka dulu. Disusun kemudian. Ya, dibuat, disusun ya. Silakan ya. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan ibu ya. Nah, sekarang kita masukkan dalam plastiknya ya. Kita masukkan dalam bentuk kemasan ya. Ini apabila kita mau misalnya ya, kita mau menjualnya boleh ya. Ini sebagai ini ya.
adalah kearifan lokal. Nah, bukan untuk wirausaha ya, atau yang bernilai ekonomi. Tapi ingat kata ibu ya. Nah, apa yang kalian lakukan hari ini? Contohnya ya, membuat keripik ini tadi kan sudah dari kalian mengupasnya, membuka singkongnya ya, kemudian sampai kalian menggoreng, kemudian sampai masak, kemudian sampai kalian buat dalam bentuk kemasan seperti ini ya. Nah, jadi hasil yang kalian sudah lakukan hari ini sudah ibu anggap bagus ya. Tepuk tangan dulu. Tangan ya. Nah, sebelum ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, ibu mau tanya dulu ya. Nah, gimana perasaan kalian hari ini? Senang ya. Nah, jadi ibu ingatkan ya untuk anak-anak. Nah, karena kalian sudah mempraktekkannya di sekolah bersama ibu ya. Nah, ibu harapkan di rumah juga kalian bisa mempraktekkannya ya. Nah, itu harapan dari ibu ya. Nah, jadi untuk hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan, ada tidak yang ditanyakan dulu sebelum ibu akhiri materi kita? Ada. Sudah paham ya? Nah, jadi ibu ingatkan, ibu pesankan sekali lagi ya anak-anak, jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, untuk itu